Ya, kembali lagi kita belajar tentang PTI yang ketujuh mengenai form. Nah, apa yang dimaksud dengan form sudah ada di bagian materi kita. Nah, form itu bisa juga dikatakan dengan formulir, ya. Form itu fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan elemen-elemen form atau komponen form. Nah, fungsinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan informasi dari pengunjung situs yang ada dan juga sebagai media interaksi antara pengunjung website atau situs dengan pemilik website. Nah, bagaimana cara membuat form? Nah, bisa kita ikuti dari materinya, ya. Membuat form langkah-langkahnya adalah tentu kita harus membuat dokumen baru, ya. Nah, itu kita bisa klik dari menu insert bar, lalu kita nanti klik icon form, lalu pilih form, maka nanti akan muncul garis putus-putus berwarna merah, ya. Nah, itu dia adalah tanda sudah kita masukkan form, lalu tekan enter 2 kali untuk rancang tampilan form. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung buka saja Dreamweaver. Ya, dari menu insert kita pilih form, lalu kita pilih lagi form. Oke, lalu nanti akan muncul tampilan garis putus-putus warna merah. Kita enter 2 kali. Nah, inilah dia form yang sudah kita rancang dan buat dalam website kita. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan pada form? Ya, tentu kita bisa memasukkan elemen-elemen form. Nah, seperti ini. Ya, apa saja elemen-elemen form? Nah, jadi elemen form itu harus diletakkan di dalam form. Yang pertama elemennya itu adalah text field. Nah, text field itu ini merupakan kolom isian satu baris digunakan untuk memasukkan data. Nah, sebagai contoh ada nama, kita isi datanya. Nah, kita masukkan saja. Misalnya kita ketikkan nama, ya. Lalu kita tambahkan elemennya dari menu insert, kita pilih form, lalu kita pilih text field. Ya, kalau sudah kita okekan saja, maka jadi kolom isiannya. Kalau kita mau lihat hasilnya bagaimana pada web browser, kita simpan dulu filenya. Misalnya kita buat namanya adalah form HTML tentunya. Kita save saja, lalu kita jalankan ke browser, ya, atau tekan langsung di F12 preview in browser, ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, nah inilah formnya. Contoh kita isi nama, kita masukkan misalnya Agustian. Nah, ini dia fungsi dari text field. Elemen form yang pertama yang berfungsi untuk sebagai wadah isian satu baris untuk memasukkan data. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau ubah pada form ini? Ini ada bagian propertiesnya, ya. Nah, kita kembali ke Dreamweaver. Nah, misalnya kita mau, kita tandai dulu objek text field-nya, elemen form text field. Nah, di sini kita bisa ganti namanya, ada char width itu adalah lebarnya, maksimal karakternya, lebar itu maksudnya berapa karakter yang bisa kita input dalam text field. Lalu ada tipenya, ada single line, multi line, dan password. Semua ada di penjelasan materi kita. Nah, di sini ada penjelasannya, misalnya yang pertama text field. Text field itu untuk memberi nama elemen form text field. Char width ini untuk memberi batasan jumlah karakter maksimum yang dapat ditampilkan pada kotak teks. Nah, contoh, kita misalnya ingin membatasi maksimal karakternya itu adalah 10 misalnya. Enter, lalu kita simpan, nah ya 10. Nah, kalau kita jalankan dia pada web browser kita, maka dia hanya bisa menampilkan karakter dalam text field ini hanya 10 karakter. Nah, kita akan coba uh,
praktekkan, benar nggak 10 karakter yang bisa ditampilkannya. Nah, misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah nggak bisa lagi dia. Iya, stop dia. Nah, itulah untuk pengaturan yang namanya ada di sini disebut dengan max charge, ya, maksimal karakter kita hilangkan saja, ya. Nah, lalu ada di sini init val. Init val itu nilai awal dari teks, ya, nilai awal dari teks. Multiline menentukan jumlah baris teks. Nah, lalu ada pengaturan yang kedua itu adalah password, ya, password field. Nah, password itu dia prinsip kerjanya sama dengan text field, hanya saja karakter yang diinput akan diubah menjadi bentuk simbol bintang-bintang atau password. Nah, coba kita lihat, kita pengaturannya ini ada tipenya itu kita buat password. Oke. Nah, awalnya tadi single line, ya. Kalau multiline ini banyak barisnya. Kalau password dia nanti ditampilkan dalam simbol. Kalau sudah kita tentukan dalam simbol, kita simpan, Ctrl S, lalu kita coba lihat dalam browser, kita refresh dulu F5, ya, lalu coba kita masukkan input datanya, maka dia akan dalam bentuk simbol. Iya, jadi dirahasiakan dia dalam bentuk password. Nah, itu fungsi pengaturan pada text field yang disebut pengaturan tipenya password. Kita kembalikan saja dalam bentuk single line, ya. Nah, itu untuk yang kedua, password, dan untuk objek atau elemen text field, ya. Nah, yang kedua elemennya itu adalah text area. Text area itu mirip dengan text field, ya, namun dia ini berupa kolom isian yang lebih dari satu baris, ya. Kalau text field tadi dia satu baris dia ke samping kanan. Nah, lalu bagaimana kalau text area? Misalnya kita ganti, kita hapus saja text field, kita masukkan dia yang text area. Caranya sama, dari menu insert kita pilih form, lalu yang kita pilih di sini adalah bagian text area. Nah, text area dia akan tampilannya itu lebih lebar dia ke bawah. Ya, bisa dia sampai lebih dari satu baris. Ctrl S, kita lihat bagaimana tampilannya pada web browser, ya. Kita refresh. Nah, maka lihat, ya, dia jadi lebih luas dia untuk mengisi data, lebih banyak dia, bisa dia ke bawah dilanjutkan. Iya. Jadi lebih dari satu baris. Oke. Ya, ini untuk elemen form yang kedua, yaitu text area. Nah, berikutnya kita masuk ke elemen form yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kalau pengaturannya hampir sama dengan text field, ada char width-nya, ada numbline-nya, dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan elemen checkbox. Ya, checkbox itu adalah kotak pilihan yang bisa diberi tanda checklist dan bisa dipilih lebih dari satu. Contoh ada hobi Anda menulis dan membaca. Ya, misalnya kita langsung praktekkan. Untuk elemen yang ketiga, elemen form yang ketiga, kita hapus saja dia text area, kita ganti dia misalnya menjadi hobi, ya, hobi. Hobi itu dia misalnya ada menulis dan membaca, hobi. Nah, kita kasih spasi jarak, ya, insert, sama caranya dari menu insert, pilih form, kita pilih checkbox. Oke. Untuk yang pertama, misalnya kita kasih dia menulis. Oke. Spasi lagi, kita masukkan lagi dari menu insert, kita pilih form, kita pilih lagi checkbox. Misalnya kita buat yang kedua, dia adalah hobinya membaca. Tekan dulu panah kanan, menghilangkan pemilihan objek, membaca. Nah, sudah ada dua. Ctrl S. Nah, kita lihat pada browser kita, ya, kita refresh lagi browser kita. Lihat,
hobi, menulis, membaca. Ini dia kalau checkbox kita bisa pilih lebih dari satu. Menulis bisa kita tandai, membaca juga bisa kita tandai. Nah, itu dia untuk elemen form yang ketiga, ya, setelah text field, text area, checkbox, ya. Checkbox itu untuk memilih pilihan lebih dari satu. Nah, beda dengan checkbox, yang berikutnya itu adalah ada radio button. Nah, disebut dia sebagai radio button, boleh juga disebut sebagai option button. Option button. Nah, ini adalah dia bentuknya lingkaran, pilihan yang bisa dipilih atau diberi tanda cek dan hanya bisa dipilih satu saja. Nah, jadi kalau radio button hanya satu saja yang dipilih. Sebagai contoh ini ada jenis kelamin, harus dipilih apakah laki-laki atau perempuan. Gak bisa dia dua-dua langsung dipilih. Nah, kita akan praktekkan dari Dreamweaver. Ya, kita hapus saja yang lama. Tetap untuk elemen-elemen ini dia dimasukkan ke dalam form, bagian form. Ya, ke dalam bagian form. Nah, karena setiap elemen itu harus di dalam form, baru dia nanti bisa berfungsi atau dianggap sebagai bagian dari form. Ya, yang berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin spasi, lalu kita buat dulu yang pertama laki-laki. Masukkan objeknya untuk elemen formnya. Dari menu insert, pilih form, kita pilih dia adalah radio button. Ya. Lalu ada pesan-pesan, kita okekan saja. Tekan panah kanan sekali. Misalnya kita kasih dia yang pertama adalah laki-laki. Oke, spasi. Kita masukkan lagi dia yang kedua, objek radio buttonnya, insert form, pilih radio button, lalu okekan saja. Kita buat panah kanan sekali, lalu kita ketikkan dia untuk bagian perempuan. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, kita lihat hasilnya pada web browser kita refresh saja tampilannya jenis kelamin. Nah, misalnya kita pilih laki-laki, terus mau kita pilih perempuan, oh nggak bisa, yang laki-lakinya hilang. Dia hanya satu saja, salah satu harus kita pilih. Ketika kita pilih satu, yang lainnya tidak akan terpilih. Nah, itulah dia untuk elemen form yang keempat, yaitu radio button atau option button. Nah, berikutnya ada dia yang disebut dengan list atau menu. Ya, list atau menu ini adalah elemen form yang digunakan untuk membuat daftar pilihan menu yang bisa dipilih oleh user. Nah, contohnya ini ada pilihan jurusan. Kita mau buat 3 buah jurusan, manajemen informatika, teknik komputer, komputerisasi akuntansi. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti option button. Ya, option button atau radio button tadi. Hanya bentuknya yang berbeda. Bentuknya ini dia dalam bentuk daftar, list atau bentuk menu. Hanya bentuknya yang berbeda, tapi fungsinya sama, hanya memilih satu pilihan. Ya. Nah, sekarang coba kita akan praktekkan untuk dia list atau menu. Nah, kita hapus saja yang lama, biar kita praktekkan untuk elemen form, list atau menu. Ya. Misalnya tadi adalah contoh pilihan jurusan. Ya, kita ketikkan pilihan jurusan. Oke, kalau sudah kita tambahkan dia elemen formnya, dari menu insert, pilih form, kita pilih list atau menu. Ya, kalau sudah kita okekan. Nah, sudah tambah objeknya. Bagaimana menambah pilihannya? Kita tandai dulu objeknya, list atau menu tadi, kita pilih di sini list atau list values. Oke, kita ketikkan yang pertama, jurusannya adalah manajemen informatika. Ya, informatika. Lalu klik tombol tambah untuk menambah menu yang kedua. Misalnya kita ketikkan jurusan yang kedua adalah
komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi. Lalu yang ketiga kita masukkan jurusannya teknik komputer. Teknik komputer. Kalau sudah kita okekan. Iya, kalau sudah kita Ctrl S lagi. Lalu kita lihat pada web browser kita. Lalu kita refresh. Maka hasilnya pilihan jurusan. Sudah ada pilihannya sebanyak 3. Tinggal kita pilih saja, user itu mau pilih salah satu. Yang mana dia? Ya, untuk pilihan jurusannya. Nah, lalu ada pengaturan di sini bentuk dari list tersebut. Nah, kalau dia menu seperti ini tampilannya. Nah, misalnya kita pilih dia bentuknya list. Oke, kita buat list. Iya, kalau sudah Ctrl S. Nah, kira-kira apa bedanya nanti hasilnya? Iya. Oke, kita refresh, kita lihat. Ya, sama ya. List atau menu itu tetap sama dia dalam bentuk menu atau daftar. Oke. Itu dia untuk elemen form list atau menu. Nah, kita sudah praktekkan. Penjelasannya juga sudah ada pada materi. List atau menu untuk memberi nama list. List values untuk menambah dan mengurangi pilihan yang ada dalam daftar. Ya. Untuk yang menu atau list. Nah, yang berikutnya ada file fill. File fill ini digunakan untuk memilih file pada saat proses upload. Ya. Nah, biasanya nanti kalau kita sudah berlanjut pada program yang berfungsi untuk upload, maka kita menggunakan file fill. Namun dalam hal ini untuk file upload ini harus ada programnya. Jadi kita nggak usah praktekkan. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya, itu adalah elemen formnya, itu adalah button. Nah, jenis button ini ada 2, ada submit button, ada reset button. Nah, apa yang dimaksud dengan submit button? Ini untuk mengirimkan data yang diinput. Artinya oke, kita mau mengirimkan. Yang kedua ada reset button. Reset button itu untuk mengembalikan isian form seperti semula atau membatalkan atau mengosongkan. Ya, nah, contohnya ini diminta kita buat 2 buah tombol kirim dan batal dengan 2 jenis button yang masing-masing berbeda. Nah, misalnya kita praktekkan saja langsung 2 buah tombol ya untuk button. Caranya langsung kita masukkan saja insert, lalu form, kita pilih dia button. Nah, button. Nah, kita kasih dia di sini ada pengaturannya. Tandai dulu tombolnya. Ada value. Value ini untuk namanya kita ganti menjadi misalnya kirim. Lalu ini adalah actionnya submit form. Nah, yang pertama yang submit. Lalu yang kedua kita masukkan lagi dari menu insert, pilih form, pilih lagi button. Misalnya kita kasih dia value-nya adalah batal. Nah, batal. Value-nya batal. Batal. Lalu action-nya kita pilih reset. Nah, jadi sudah ada 2 buah tombol yang berbeda action-nya. Nanti kita akan lihat pada contoh pembuatan form fungsi dari kedua ini akan nampak berbeda. Tapi begitulah cara untuk menambahkan elemen form button. Ya, dengan 2 pilihan action yang berbeda. Nah, sebagai latihan kita diminta misalnya yang pertama kita mau buat ada di sini form login administrator. Ya, login administrator. Nah, begitu login dia langsung akan masuk ke bagian pendaftaran, form pendaftaran mahasiswa baru. Ini sebagai latihan kita. Maka kita akan membuat yang pertama ini login administrator. Begitu kita klik nanti login, dia langsung berpindah. Kita anggap saja apapun nanti password yang dimasukkan langsung berpindah ke form pendaftaran mahasiswa baru. Maka kita hapuslah dulu yang ada, Ctrl A, pilih delete.
Ya, kita masukkan dulu lagi. Yang pertama kita buat dulu form, insert, pilih form, lalu pilih form, kita enter. Misalnya kita ketikkan di sini adalah halaman login. Halaman login, halaman login. Kita buat dulu dia di tengah, rata tengah. Lalu kita kasih tabel bantu supaya tampilan kita lebih menarik, ya, menarik. Oke, seperti yang diminta di bahan kita, di materi kita ini ada username dan password. Nah, dia lebih rapi kalau kita menggunakan tabel. Nah, lihat ini ada border paddingnya, ya, spacingnya. Maka kita masukkan tabel. Kalau kita lihat dari bahan kita ini ada sebanyak 3 baris 2 kolomnya, 3 baris 2 kolom, ya. Login administrator itu kita ganti menjadi halaman login, ya, sama itu. Alternate insert, dari menu insert kita masukkan dulu tabel, ya. Kita pilih dia rows-nya sebanyak 3, kolomnya itu sebanyak 2 saja, ya. Lalu bordernya ya 5, cell spacing dan cell paddingnya misalnya kita buat juga 5, ya. Oke, kalau sudah kita okekan. Lalu seperti pertemuan sebelumnya kita bisa aturlah perataannya rata tengah, ya. Oke, nah ini dia. Yang pertama tadi itu adalah username. Kita ketikkan username. Yang kedua adalah password, ya. Lalu kita masukkan objeknya, elemen formnya. Untuk username-nya kita pilih dia insert form, kita pilih dia di situ text field. Ya, okekan saja. Yang kedua password juga text field, tapi ingat tipenya itu adalah tipe password. Oke kan? Nah, ini di sini kita tandai dulu dia objeknya, tipenya kita pilih password. Oke. Lalu ada tombol login. Nah, ini kita gabung dulu selnya, ini tandai dulu kedua sel ini. Nah, di sini ada dia merge cell namanya. Di bawah row ada merge cell. Klik saja biar dia jadi satu sel. Setelah itu kita tambahkan dia elemen form button. Form, pilih button, enter, kita kasih value-nya menjadi login. Ya, value-nya menjadi login. Login, enter. Ininya submit. Oke kan? Oke, Ctrl S. Sudah siap dia form yang pertama, form. Nah, kalau kita jalankan, kita isi sembarangan saja datanya, maka nah, kalau kita lihat data-datanya diisi sembarangan. Untuk passwordnya, lihat dia akan dalam bentuk kode, halaman login. Nah, begitu kita nanti klik tombol login, kita mau dia berpindah ke, nah ini dia halaman yang kedua adalah form pendaftaran. Kita kasih misalnya namanya adalah daftar, ya. Nah, bagaimana merancangnya? Kita kembali lagi dulu ke desain kita. Di sini kita atur dulu di sini pada text selector form. Ada selector form, lalu ada actionnya. Nah, langsung kita ketikkan di sini daftar titik misalnya HTML, ya. Kita enter saja, lalu kita simpan. Nah, apa maksudnya action ini? Ini artinya ketika kita klik tombol login, maka kita akan otomatis berpindah ke action tadi. Kemana? Ke halaman daftar .html. Berarti kita harus menambahkan satu file baru. Ya, kita tambahkan satu file baru, file new HTML. Oke kan, klik tombol create. Ya, ya. Lalu kita simpan, Ctrl S. Sesuai dengan actionnya, kita harus kasih namanya adalah daftar .html. Ya, otomatis nanti dia akan HTML, daftar .html. Ya. Lalu pada daftar HTML ini kita diminta merancang form seperti ini. Seperti di bahan materi kita juga bisa kita besarkan supaya jelas
apa yang diminta untuk kita desain pada form daftar mahasiswa baru, ya, bisa dibesarkan tampilan dokumennya. Ya, kita geser saja. Ya, oke, ini dia. Walaupun kurang jelas, tapi bisa kita baca. Ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, jenis kelamin, lalu ada di sini agama, lalu pilihan program studi, hobi, lalu ada komentar. Setelah itu ada di sini dia kirim dan batal. Ya, bagaimana kita akan mendesain formnya ini? Kalau sudah, kita langsung ke Dreamweaver kita untuk mendesainnya. Yang pertama kita masukkan adalah form. Kita tetap menambahkan form. Oke. Lalu kita kasih judulnya itu adalah formulir pendaftaran mahasiswa baru. Formulir pendaftaran mahasiswa baru. Oke, kita blok. Kita atur dulu perataannya, dia jadi rata tengah. Lalu ukurannya kita bisa besarkan misalnya jadi heading 2. Oke. Ya. Kalau sudah enter, selanjutnya kita tambahkanlah tabel sebagai alat bantu supaya dia lebih rapi nanti dalam menyusun labelnya dengan elemen-elemen formnya. Kalau kita lihat di sini kira-kira ada berapa baris dan kolom? Ya, ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk buttonnya 11. Berarti ada 11 baris, 2 kolom. Ya, 11 baris, 2 kolom. Maka kita tambahkan tabel dari menu insert kembali. Kita buat dia table. Kita masukkan dia barisnya sebanyak 11, kolomnya 2. Ya, ukurannya kita naikkan saja misalnya jadi 60%. Kalau sudah kita okekan. Ya. Nah, lalu kita atur perataannya rata tengah supaya lebih menarik. Oke. Nah, ini dia formnya yang sudah jadi. Selanjutnya kita sesuaikanlah isinya. Yang pertama itu adalah nama calon, ya, nama, alamat, tempat lahir, ya, nama, lalu alamat, ya, alamat tentu nanti adalah teks area ya. Lalu ada tempat lahir, nama, alamat, tempat lahir, lalu ada tanggal lahir dan asal sekolah. Ini tanggal lahir, lalu ada asal sekolah. Setelah itu ada jenis kelamin, agama, jenis kelamin, lalu ada agama, lalu ada program studi, hobi, dan komentar. Ini jurusan atau program studi yang dipilih, program studi, lalu ada hobi, program studi, lalu ada hobi, lalu kita masukkan komentar, Nah, yang terakhir ini adalah tombol. Tombol ini dia kita buat nanti ada 2 dia. Ada dia yang tombolnya itu kirim, ada yang batal ya. Oke.
Maka kita buatlah di sini lagi tombol insert from, misalnya button. Ya, langsung kita masukkan saja. Nah, ini dia kirim. Value-nya kita ganti menjadi kirim. Lalu satu lagi di sebelahnya kita pilih dia batal. Button. Ya, oke kan. Lalu kita kasih value-nya dia batal, action-nya dia reset ya. Ini dia batal value-nya. Jangan lupa action-nya reset. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya. Oke, lalu kita masukkanlah objek-objeknya yang ada di sebelah. Nama itu tentu dia tadi elemennya itu adalah text field. Dia oke kan. Lalu alamat kita anggap juga dia adalah text field. Ya, langkahnya sama. Tempat lahir juga text field. Dari menu insert, pilih dia form, lalu pilih dia text field. Oke kan. Tanggal lahir juga kita buat dia text field. Oke kan. Lalu asal sekolah, ya sama saja. Text field. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada pilihannya, satu saja dipilih, maka itu kita buat dia yang pertama adalah laki-laki, maka itu adalah radio button. Radio button. Oke kan. Panah kanan kita buat dia laki-laki. Ya, laki-laki. Spasi kita masukkan radio button yang kedua. Ya, kita pilih dia atau kita ketikkan dia perempuan. Oke. Nah, agama ini juga satu yang dipilih ya. Nah, salah satu aja, maka kita bisa masukkan insert juga lagi ya form. Misalnya kita buat dalam bentuk list. Ya, list juga kan salah satu ya. Iya, kita oke kan. Nah, lalu kita masukkanlah isinya untuk agama tadi dengan list menu, tandai objek, lalu klik dia tombol list values. Yang pertama agamanya kita buat ada Islam, lalu kita masukkan dia Kristen, lalu ada Katolik, lalu ada Hindu, tekan tombol-tombol lagi, Buddha, klik lagi, kita masukkan Konghucu. Ke Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau sudah kita oke kan, nah maka pilihan agamanya sudah muncul. Program studi juga ini kita menggunakan list menu. Tempatkan dulu kursornya, lalu dari menu insert, form, list menu lagi, ya kita oke kan. Nah, program studinya sama seperti langkah yang tadi, kita tandai dulu elemen form, list menu, lalu list values. Kita masukkan yang pertama, program studinya adalah manajemen informatika. Oke, tambahkan, klik tombol plus. Yang kedua, program studinya adalah komputerisasi akuntansi. Ya, sebagai contoh. Lalu klik lagi tombol plus, kita masukkan misalnya teknik komputer. Iya, kalau sudah kita okekan, maka program studi juga sudah bertambah. Hobi, hobi tadi seperti saya jelaskan di awal, ini adalah bisa memilih lebih dari satu pilihan. Misalnya menulis, membaca, berenang, belanja, dan lain sebagainya bisa kita tambahkan. Masukkan dulu elemen formnya dari menu insert form. Nah, untuk dia hobi itu dia adalah checkbox. Ya, kita okekan. Yang pertama misalnya adalah hobinya menulis. Spasi, insert lagi, form, kita buat checkbox lagi. Nah, yang kedua misalnya suka hobinya membaca. Ya, ada aja orang hobi menulis membaca, ada menulis berenang, ada menulis membaca berenang, dan seterusnya. Ya,
Maka hobi itu bisa banyak. Nah, misalnya berenang. Kita tambahkan satu lagi, misalnya belanja, ya, shopping. Box warna kanan, kita buat dia misalnya belanja. Oke, hobi. Komentar. Nah, komentar ini adalah apalah yang diberikan oleh si pendatang website kepada pemilik website. Nah, ini biasanya kita gunakan dia, elemen formnya adalah text area karena lebih panjang untuk menyampaikan komentarnya. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, kita Ctrl S, namanya adalah daftar. Nah, begitulah cara untuk membuat form sesuai dengan yang diminta. Ya, ini dia. Kalau pengaturan-pengaturan lainnya bisa kita tentukan sendiri, misalnya tabelnya kita mau kasih background colornya menjadi warna hijau, boleh hijau muda, ya, ya, seperti sebelumnya ya. Bisa kita atur format-formatnya, Ctrl S. Nah, kita akan lihat bagaimana hasilnya ketika dijalankan di browser. Coba kita refresh. Oke, kita seolah-olah kita masuk ke halaman login. Kita kasih nama halaman loginnya misalnya admin, passwordnya bebas saja, kita ketikkan, ya. Oke, maka begitu kita klik tombol login, dia akan berpindah ke halaman yang sudah kita buat, namanya filenya adalah daftar. Klik. Oke, nah ini dia, kita sudah berhasil membuat form yang bisa halaman pertama memanggil halaman kedua. Nah, memanggil itu tadi adalah pengaturan di halaman pertama dengan menggunakan action. Ini form, lalu kita tandai formnya, lalu kita isi actionnya. Namun jangan lupa untuk tombolnya ini kita kasih actionnya adalah submit. Submit itu berarti adalah setuju atau oke untuk mengirimkan data ke, sehingga bisa berpindah ke halaman yang dituju pada action. Ya, ini dia untuk topik pengenalan dari yang namanya penggunaan form. Kita bisa isi datanya di sini dan seterusnya. Ada pilihannya, ya, laki-laki, manajemen, menulis, kita bisa pilih dia semua item. Tentunya kalau untuk checkbox, ya, lalu kita bisa masukkan komentar, terserah, bebas terhadap pemilik dari website yang dirancang. Nah, ini dia dulu topik kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa ke pertemuan-pertemuan yang lainnya.